Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Em, saya Fatah Dinsa Maulana Putra kali ini bersama teman-teman saya mau menyampaikan presentasi kami di tugas akhir untuk materi analisis dan perancangan sistem yang saya dan teman-teman saya buat, yaitu sistem donasi online. Disusun oleh yang pertama Adim Nidomi sebagai koordinator, Julio Cesar dan Fatah Dinsa, saya sendiri Samuel Ari dan Muhammad Agria Bilal. Ya, presentasi ini membahas secara mendalam analisa sistem lama ya dan perancangan sistem baru untuk platform donasi online yang bertujuan untuk membantu kaum fakir miskin, duafa dan korban bencana alam. Kami akan menguraikan sejarah, ruang lingkup, tujuan serta komponen-komponen sistem yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan dosen pengampu Teresia Dwiyati Wismasari Eskom MCS Program Studi Teknik Informatika jenjang program S1 Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas di Kupang Semarang 2025. Kami mulai. Yang pertama FGD 1, yaitu kita menganalisa sistem donasi lama online yang lama. Yang pertama, fokus utama pada tahap ini itu adalah memahami secara kompresif sistem donasi online yang sudah ada, meliputi sejarah, ruang lingkup, tujuan serta identifikasi komponen-komponen sistem dan personel yang terlibat. Gambaran sistem lama. Sistem donasi online mulai berkembang di Indonesia pada tahun awal 2000-an seiring dengan popularitas internet dan e-commerce ya. Awalnya digunakan oleh organisasi non-profit dan lembaga amal. Sistem ini terus berevolusi dengan penambahan fitur pembayaran online, pengelolaan donasi dan pelaporan. Kini sistem donasi online menjadi sarana utama pengumpulan dana untuk fakir miskin, duafa dan korban bencana alam. Terus berinovasi demi efektivitas dan efisiensi. Untuk ruang lingkupnya, sistem lama yaitu pertama ada geografis, menjangkau donatur dari seluruh Indonesia bahkan internasional, memperluas potensi pengumpulan dana ya. Yang kedua sasaran yaitu membantu fakir miskin, duafa dan korban bencana alam di Indonesia, meliputi individu, keluarga atau komunitas. Yang ketiga ada kegiatan mencakup pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana melalui platform online, pengelolaan data donatur dan distribusi dana. Yang keempat ada fungsional, meliputi dana online, pengelolaan donasi, penyaluran dana serta pelaporan dan transplantasi penggunaan dana. Selanjutnya ada tujuan sistem lama ya, memfasilitasi pengumpulan dana online untuk fakir miskin, duafa dan korban bencana alam. Yang kedua ada menyediakan platform donasi yang mudah dan aman bagi donatur, meningkatkan kesadaran masyarakat yang akan pentingnya membantu sesama, dan personil yang terlibat ya secara langsung, yaitu yang pertama ada administrator sistem, yaitu bekerja sebagai mengelola sistem, fundraiser mengumpulkan dana, donasi manager mengelola dan mendistribusikan dana, dan ada akuntan untuk mengelola keuangan. Dan secara tidak langsung kita ada donatur, mereka adalah yang memberikan donasi, penerima manfaat yang mereka yang menerima bantuan, bank dan lembaga keuangan yaitu untuk menyediakan jasa transaksi, pemerintah dan lembaga terkait itu mengawasi dan mengatur. Dan setelah ini di
FGD1. Subsistem dalam sistem donasi lama. Sistem donasi online lama terdiri dari 4 subsistem utama yang bekerja sama untuk memfasilitasi memproses donasi dari pengumpulan hingga pelaporan. Subsistem pengumpulan data. Manfaatnya memudahkan donatur menyumbangkan dana secara online dengan cepat. Tujuan mengumpulkan dana untuk kaum kafir, miskin, duafa, dan korban bencana alam. Aktivitas global donatur melakukan donasi melalui platform online yang kemudian diproses dan diteruskan ke rekening penerima. Subsistem pengelolaan donasi. Manfaat memungkinkan pengelola memantau dan mengelola donasi yang masuk. Tujuannya mengoptimalkan pengelola donasi agar dana tersalur kepada yang membutuhkan. Aktivitas global pengelolaan memantau donasi, pengelola data donatur, dan membuat pelaporan. Subsistem penyaluran dana. Manfaatnya memungkinkan pengelola menyalurkan dana kepada kaum fakir miskin, duafa, dan korban bencana alam. Tujuannya adalah menyalurkan dana yang terkumpul kepada yang membutuhkan. Aktivitas global pengelola menyalurkan dana melalui berbagai cara seperti transfer bank atau mengirim barang. Sistem pelaporan dan transparansi. Manfaatnya memungkinkan donatur memantau penggunaan dana yang mereka sumbangkan. Tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi. Aktivitas global pengelola membuat laporan donasi dan penggunaan dana lalu mempublikasikannya. FGD2. Identifikasi masalah sistem lama. Pada tahap ini, kami mengidentifikasi berbagai masalah yang ada pada sistem donasi online lama, yang menjadi dasar untuk perancangan sistem baru yang lebih baik. Deskripsi prosedur bisnis subsistem. 1. Pengumpulan dana donatur mengakses platform, memilih jenis dan jumlah donasi, melakukan pembayaran, lalu sistem mencatat dan mengonfirmasi donasi. 2. Pengelolaan donasi. Pengelola memantau donasi masuk. Pengelola data donatur membuat pelaporan dan menentukan penggunaan dana. 3. Penyaluran dana. Pengelola menentukan penerima menyalurkan dana, lalu sistem mencatat dan mengonfirmasi penyaluran. 4. Pelaporan dan transparansi. Pengelola membuat laporan donasi dan penggunaan dana, mempublikasikannya, lalu sistem mencatat dan mengkonfirmasi pelaporan. Identifikasi masalah. Kekurangannya transparansi. Donatur ragu, pengelolaan dana mengurangi kepercayaan. 2. Kesulitan pengelolaan donasi. Pengelola kesulitan mengelola donasi masuk, berpotensi kesalahan penyaluran. 3. Resiko penyalahgunaan dana. Dana tidak digunakan sesuai tujuan, mengurangi kepercayaan. 4. Masalah keamanan. Sistem rentan serangan cyber, membahayakan data donatur. 5. Kurangnya kemudahan penggunaan. Sistem sulit digunakan, mengurangi jumlah donasi. 6. Kurangnya informasi. Donatur kurang informasi tentang organisasi atau program, pengurangan kepercayaan. FGD2. Alternatif solusi masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi pada sistem lama, kami mengusulkan serangkaian solusi yang akan diimplementasikan dalam model sistem terkomputerisasi yang baru.
1. Kurangnya transparansi. Solusinya adalah mengembangkan sistem pelaporan transparan yang dapat diakses donatur. 2. Kesulitan pengelolaan donasi. Solusinya adalah mengimplementasikan sistem pengelolaan donasi yang efektif dan otomatis. 3. Risiko penyalahgunaan dana. Solusinya mengembangkan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan. 4. Masalah keamanan. Solusinya adalah mengembangkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data donatur. 5. Kurangnya kemudahan penggunaan. Solusinya adalah mengembangkan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif. Yang terakhir, kurangnya informasi. Solusinya adalah menyediakan sistem informasi yang lengkap tentang organisasi atau program yang didukung. FGD 3. Analisis sistem baru berbagi kita. Pada tahap ini, kami menetapkan nama sistem baru, mendeskripsikan manfaat, tujuan, dan fitur utamanya, serta mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nama sistem baru yaitu berbagi kita. Deskripsi umumnya, berbagi kita adalah platform digital berbasis web dan aplikasi mobile yang dirancang untuk memfasilitasi donasi online secara cepat, aman, transparan, dan mudah, khusus untuk membantu kaum fakir miskin, duafa, dan korban bencana alam di seluruh Indonesia. Platform ini mengintegrasikan teknologi payment gateway, dashboard donatur, dan monitoring transparan berbasis laporan real-time. Manfaat sistem baru. Yang pertama, memudahkan donasi kapan saja dan di mana saja melalui e-wallet, QRIS, atau transfer bank otomatis. 2. Menyediakan pelaporan real-time tentang total, dana terkumpul, dan penggunaan donasi. 3. Meningkatkan kepercayaan publik melalui fitur transparansi dan audit digital. 4. Memperluas jangkauan penerima manfaat melalui sistem distribusi berbasis data wilayah terdampak. Yang terakhir, mempercepat proses distribusi dana dalam keadaan darurat seperti bencana alam. Selanjutnya, tujuan sistem baru. Yang pertama, mengotomatiskan proses donasi online agar lebih efisien. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui antarmuka user-friendly. 3. Mewujudkan akuntabilitas melalui sistem pelaporan terbuka. 4. Menjangkau lebih banyak penerima bantuan terutama di daerah 3T. 5. Mencegah penipuan atau donasi fiktif dengan fitur verifikasi program. Selanjutnya, fitur utama berbagi kita. Yang pertama, multi-platform. Akses via website dan aplikasi mobile. 2. Metode pembayaran yang lengkap. Terdapat QRIS, e-wallet, transfer virtual akun, dan kartu kredit. Selanjutnya, lacak donasi. Donatur dapat melihat penyaluran donasi. Dashboard yang transparansi, menampilkan grafik dan update penggunaan dana. Laporan otomatis, yaitu setiap donasi dicatat dan dilaporkan. Selanjutnya, keamanan data dan donasi. Enkripsi dan sistem keamanan berlapis. FGD 3. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional adalah langkah krusial dalam merancang sistem berbagi kita yang efektif, aman, dan mudah digunakan. Kebutuhan fungsional, registrasi dan login user. Pengguna dapat membuat akun sebagai donatur, admin, atau relawan. Melakukan donasi, donatur dapat memilih program, jumlah, dan metode pembayaran. Melihat program donasi. Pengguna dapat melihat daftar program aktif dengan deskripsi lengkap. Konfirmasi pembayaran otomatis. Sistem mendeteksi dan mencatat donasi secara otomatis. Riwayat donasi. Donatur dapat melihat riwayat donasi lengkap. Manajemen program oleh admin. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus program. Verifikasi program bantuan. Sistem memvalidasi program untuk menghindari donasi palsu.
Dashboard transparansi menampilkan jumlah dana terkumpul dan penyaluran secara publik. Laporan realisasi donasi. Admin dan relawan dapat mengunggah bukti realisasi bantuan. Pemberitahuan atau notifikasi. Pengguna mendapatkan notifikasi status donasi dan kampanye baru. Pencarian program. Fitur pencarian berdasarkan nama, kategori, dan lokasi. Live tracking distribusi. Opsional melacak distribusi bantuan secara live. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Keamanan atau security. Protokol HTTPS, enkripsi data, dan autentikasi dua angka. Ketersediaan sistem tersedia 24/7 tanpa downtime. Kinerja atau performance. Mampu menangani banyak transaksi dan user secara bersamaan. Skalabilitas. Dapat berkembang menangani lebih banyak program dan pengguna. Responsif dan kompatibel. Akses via desktop, tablet, dan smartphone. User friendly. Antarmuka mudah dipahami, bahkan untuk pengguna awam. Audit dan logging. Semua aktivitas penting tercatat dalam log sistem. Backup dan recovery. Fitur backup otomatis dan prosedur pemulihan data. Bahasa Indonesia dan ramah sosial. Menggunakan bahasa sederhana dan sesuai norma. Dukungan multi pembayaran. Kompatibel dengan berbagai layanan pembayaran lokal. FGD 3. Identifikasi kebutuhan data dan pemetaan fungsi. Pemetaan kebutuhan data ke fungsi sistem sangat penting untuk perancangan data yang efisien dan terintegrasi. Berikut adalah pemetaan kebutuhan datanya. Registrasi dan login. Meliputi nama, email, password, dan peran. Identitas dan akses. Meliputi teks, email, dan password. Selanjutnya, melihat program donasi. Meliputi nama program, kategori, target dana terkumpul, dan status. Informasi program. Meliputi teks, angka, dan enum. Donasi. Terdiri dari nominal donasi, metode pembayaran, tanggal status. Transaksi. Meliputi angka, enum, dan tanggal. Riwayat donasi. Meliputi nama program, jumlah donasi, dan tanggal. Riwayat. Meliputi teks, angka, tanggal. Laporan penyaluran. Isi laporan, foto bukti, dan tanggal upload. Dokumentasi. Terdiri dari teks, gambar, dan tanggal. Notifikasi. Isi pesan, waktu, status baca. Komunikasi. Meliputi teks, tanggal, dan boolean. Kesimpulan sederhananya dari sistem berbagi kita yaitu membutuhkan data pengguna, program donasi, transaksi donasi, laporan bantuan, dan notifikasi. Semua data ini akan digunakan untuk menjalankan fitur-fitur utama seperti login, melihat program donasi, dan transparansi laporan. Jenis data berdasarkan kategori. Yang pertama ada identitas, yaitu ID pengguna, nama, email, user atau donatur. Selanjutnya transaksi, nominal donasi, kode transaksi, status pembayaran atau data donasi. Selanjutnya waktu, tanggal daftar, dan tanggal donasi. Selanjutnya klasifikasi, yaitu tipe pengguna, kategori program, atau enum. Selanjutnya deskripsi, nama program, judul laporan, isi atau varchar, dan teks. Selanjutnya media, foto program, bukti distribusi. Yang terakhir status, meliputi status program, status pembayaran, enum atau boolean. Pentingnya mapping ini yaitu untuk mempermudah perancangan database relasional, menjamin integrasi antar fungsi, dan memastikan efisiensi dan keamanan data, serta menjadi dasar untuk membuat ERD dan struktur basis data.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agria Bilal, NIM 0051. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari teman-teman saya. Yang pertama ada FGD 4, perancangan sistem baru. Pada tahap ini yaitu tahap perancangan sistem baru mencangkup tingkah laku sistem dari sudut pandang pengguna, aliran aktivitas, spesifikasi objek, interaksi antar objek, dan perancangan antar muka input atau output. Yang pertama ada A, perancangan tingkah laku sistem atau use case. Aktor, donatur, admin, pengelola lembaga sosial, penerima donasi, opsional. Use case utama yaitu terdiri dari registrasi atau login, kedua melihat informasi program donasi, kemudian melakukan donasi atau transfer melalui kris atau e-wallet atau yang lainnya, kemudian ada melihat riwayat donasi, kemudian ada verifikasi dan validasi donasi oleh admin, kemudian ada input program donasi baru oleh pengelola, kemudian mengirim laporan dan bukti penyaluran. Kemudian ada B, perancangan aliran aktivasi sistem. Yang pertama activity diagram proses donasi. Start, kemudian donatur login, kemudian pilih program donasi, kemudian input jumlah dan metode pembayaran, kemudian konfirmasi pembayaran. Setelah itu upload bukti pembayaran dan admin akan memverifikasi dan status donasi terverifikasi dan selesai. Ada C, perancangan spesifikasi instan objek atau class diagram. Yang pertama ada class user yang terdiri dari ID user, nama, email, password, role login, logout, update profil. Kemudian ada class donatur yaitu user, total donasi, lihat riwayat. Kemudian ada admin, user, verifikasi donasi, kelola user. Kemudian ada program donasi, nama program, deskripsi, target dana terkumpul, dan lihat program. Kemudian ada donasi yaitu ID donasi, ID user, ID program, jumlah, tanggal, status bukti pembayaran, buat donasi, unggah bukti, lihat status. Relasi, user bisa melakukan banyak donasi, program donasi menerima banyak donasi. Dan D yaitu perancangan interaksi antar objek atau sequence diagram. Di bawahnya yaitu contoh gambar dari perancangan interaksi antar objek. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada E, perancangan interface input atau output yang berisi antar muka donatur yaitu halaman login atau registrasi, kedua dashboard program donasi atau daftar program, filter, button donasi. Kemudian ada form donasi yaitu pilih program, input jumlah, metode pembayaran, dan upload bukti. Kemudian ada riwayat donasi yang berisi tabel riwayat dan status. Yang kedua ada antarmuka admin. Di sini berisi dashboard verifikasi atau list donasi belum diverifikasi, kemudian halaman program, tambah, edit, hapus program donasi, kemudian ada laporan, data donasi, grafik, ekspor, Excel. Dan yang ketiga ada antarmuka pengelola sosial yang berisi form, tambah program, upload laporan, penyaluran donasi, lihat komentar atau dukungan. Dan yang terakhir tugas 3, pemodelan sistem lama dan rancangan sistem baru.
yang berisi pada slide ini, yaitu bagian ini menyajikan model analisis sistem lama menggunakan DFD, ER diagram, dan kamus data, serta model analisis dan rancangan sistem baru menggunakan UML, use case, sequence, class, activity diagram, beserta rancangan EO dan database relasionalnya. Yang pertama ada sistem lama DFD level 0 atau konteks, yaitu seperti contoh gambar di bawah ini. Kemudian ada sistem lama ER diagram. Kemudian ada sistem baru use case diagram. Kemudian ada sistem baru class diagram. Kemudian ada sistem lama DFD level 1. Kemudian ada sistem baru sequence diagram. Kemudian ada sistem baru activity diagram. Demikianlah presentasi tugas kuliah dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan maaf suara saya di slide pertama agak burik karena satu dan lain hal. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Teresia Dwi Hati Wismasari atas perhatiannya dan bimbingannya. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami dan memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.